Oke, 731. Kita mulai saja ya. Baik, selamat datang teman-teman anggota Sadik dan para pemirsa sekalian di YouTube, di TikTok, di Snack Video atau di saluran-saluran kanal Sadik yang lain, di IG juga kalau ada. Ya, jadi malam ini kita akan belajar satu filosofi pemuritan gitu ya. Jadi saya pikir kita perlu belajar filosofi pemuritan dari sisi apa ya? Dari dasarnya dulu lah. Dari dasarnya yaitu tentang perbedaan bentuk atau apa istilahnya? Kalau istilah saya sih tingkatan gitu ya. Tingkatan pemuritan. Kalau yang masih ingat sesi sebelumnya saya bahas pakai ini sih, saya meminjam istilahnya orang-orang sufi di agama sebelah, yaitu ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada marifat. Kalau saya dan Ustaz ya cukup sering menggunakan istilah marifat gitu. Marifat karena begini konsepnya. Ada hal-hal yang di dalam kerohanian itu satu tidak tertulis, yang kedua prakteknya itu kadang agak-agak beda dengan yang biasa kita pahami sebagai iman Kristen atau ajaran Kristen. Misalnya ya paling simpel ya, kalau saya berdoa tidak nyebut apapun misalnya, tidak nyebut nama Tuhan secara jelas, itu kadang dari kalangan Kristen itu bertanya, ini iman apa, ini ajaran apa. Misalnya kayak kita pelayanan pelepasan juga tidak ada intronya, nyanyi-nyanyi. Terus apa itu namanya? Persiapan doa puasa, tidak ada apa lagi? Tidak ada ibadah yang umumnya dikenal sebagai ibadah gitu. Jadi agak beda dengan yang lain gitu ya. Terus dari sisi ajaran kita juga literal, itu juga agak beda dengan yang lain. Jadi malam ini kita akan membahas beberapa perbedaan yang nampak dari ini ya, sistem-sistem pemuritan atau filosofi pemuritan. Nah, baik. Saya akan melakukan sharing screen. Ya, semoga bisa lihat ya. Bisa. Oke. Jadi tingkatan-tingkatan kerohanian ini bagian dari filosofi pemuritan. Jadi filosofi pemuritan itu menolong kita untuk ini ya, ngerti. Ini saya sedang ya simpelnya berada di mana gitu ya. Nah, di sini tingkatan ini ada dari secara umum dari materi kita malam hari ini adalah ada dua tingkatan. Tingkatan yang di Alkitab ditulis begitu. Kalau dulu yang kemarin saya bahas ada 4 dari sebelah, dari orang sufi, tapi dari sisi teks Alkitab itu saya hanya menemukan dua jenis, dua tingkatan atau dua jenis. Baik, yang pertama adalah, bagian pertama penjelasan saya adalah tentang model pemuritan, ditinjau dari gurunya. Jadi pemuritan atau pertumbuhan iman dari sisi guru yang mendidik itu ternyata ada dua. Jadi ada yang dididik Tuhan secara langsung, nanti di nomor 2 dididik manusia. Nah, yang pertama adalah dididik Tuhan sendiri. Yang dididik Tuhan sendiri ini tidak jelas guru manusianya siapa. Jadi Tuhan sendiri yang mendidik, terus dia membentuk apa ya? Membentuk atau merancang gitu peristiwa-peristiwa ke dalam hidup kita supaya ke arah yang benar gitu ya. Nah, tiap orang akan mengalami perbedaan perlakuan. Bentuknya bisa beda. Jadi biasanya yang dari Tuhan ini fokus ke ideologi, fokus ke gagasan-gagasan dan tidak terlalu ini ya, tidak terlalu fokus ke bentuk yang sama gitu. Jadi kerohanian dari cara didik Tuhan itu bisa berbeda-beda. Kalau yang
dari manusia itu kan, apalagi kalau itu suatu organisasi modern yang ketat gitu ya, itu ada struktur yang jelas. Misalnya gitu ya, kalau orang, ya biasanya ini istilahnya disiplin rohani gitu ya. Kalau pagi orang harus berdoa atau membaca Alkitab, atau sering pakai istilah saat teduh gitu. Nah misalnya yang bentuk yang jelas itu kan ada ini ya, ada kurikulumnya, ada harus ini harus itu. Nah kalau yang Tuhan ini kadang tidak jelas. Contohnya saja satu ya, Adam sendiri ya, karena tidak mungkin dia punya guru, tidak ada manusia lain. Jadi Adam ini dididik oleh Tuhan dengan hukum-hukum. Jadi ada perjanjian, kemudian ada hukum-hukum yang harus ditaati, ada larangan yang harus dijauhi. Ini Adam gitu ya. Nah terus misalnya Abraham, kita kesulitan menemukan siapa guru Abraham, karena Terah bapaknya Abraham itu nampaknya itu penyembah berhala gitu. Jadi pertanyaannya adalah dari mana Abraham bisa belajar iman, padahal Terah itu tidak belajar, tidak menunjukkan punya iman yang benar. Tuhannya salah itu ya, penyembah patung atau berhala gitu. Ada yang komen gitu ya, bahwa Abraham ini belajar ke Sem. Jadi Sem itu masih hidup ketika Abraham hidup. Jadi Abraham ini dikatakan ini salah satu. Nah aku lupa dari Yahudi atau dari Kristen ya. Intinya adalah bahwa Abraham ini belajar ke Sem, leluhurnya gitu. Dan ini yang jadi apa istilahnya ya. Oke, jadi pertanyaan itu ya. Jadi saya sendiri belum menemukan bagaimana Abraham ini bisa ini ya, bisa beriman gitu, agak sulit gitu dari sisi manusia gitu. Selain tadi ada yang nafsirkan bahwa Abraham ini belajar ke apa itu namanya, ke Sem, tapi yang lain agak sulit karena nggak ada data jelas gitu. Makanya untuk Abraham ini dikatakan dia bapak orang beriman, terus dia dia itu hanya punya pengalaman dengan Tuhan gitu. Jadi agak sulit melihat bahwa Abraham ini punya guru gitu ya. Oke, kemudian Yakub juga sama gitu. Kita ya mungkin ada bapaknya ya, Ishak gitu. Yakub ini punya bapak Ishak gitu. Jadi bisa saja dia punya guru yaitu orang tua gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi pendidikannya Ishak gitu, dia nggak terlalu kelihatan sih melakukan pendidikan iman, itu agak sulit gitu. Saya sendiri kurang menemukan contohnya gitu. Malah lebih banyak Yakub ini belajar dari Tuhan langsung, pengalaman. Misalnya kalau aku nanti mendapat roti dan air di jalan, maka kamulah Tuhanku, maka Adonailah Tuhanku gitu. Itu omongan Yakub sebelum pergi ketemu Laban gitu ya, cari istri kan itu. Jadi dia tidak punya struktur sebelumnya, ini Tuhan ini siapa, Tuhan leluhurku siapa, dia nggak tahu. Jadi dia ingin membuktikan kalau nanti aku diberkati barulah aku beriman kepadamu gitu. Kalau enggak aku nggak akan. Nah, gitu. Intinya seperti itu ya. Oke, terus kalau manusia tadi saya singkat jelaskan punya guru yang jelas, gurunya siapa, lembaga jelas, lembaga itu bisa komunitasnya jelas. Kalau sekarang ada mereknya ya, mungkin kalau zaman dulu tidak ada mereknya. Kalau murid Yesus mereknya ya jalan Tuhan gitu aja, jalan Adonai gitu aja, tidak seperti sekarang. Kalau zaman Yesus kan adanya yang jelas melembaga kan Farisi, Saduki, Eseni mungkin gitu ya, ada sekte-sekte kelompok, ada sekolah apa itu namanya, sekolah Sames, sekolah Hillel, ada dua sekolah yang besar gitu. Tapi yang lainnya ndak jelas gitu ya, yang lainnya kurang jelas. Nah ini yang jadi beda dalam struktur kita sekarang, pemuritan yang modern gitu.